Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maulani belakang 081 dari akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama mengenai organisasi data. Ada yang disebut dengan hierarki data, yang terdiri atas yang pertama ada file data, yaitu unit data terkecil mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Kemudian yang kedua ada record, yaitu suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Dan yang keempat ada basis data, yaitu sekumpulan file atau kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Lalu di dalam organisasi data, ada yang disebut dengan spreadsheet. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet sendiri merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Seperti yang ditampilkan pada slide, spreadsheet sendiri bisa digunakan untuk menyusun sebuah tabel mata kuliah. Lalu di dalam organisasi data sendiri ada yang disebut dengan flat file, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan sebagai flat file. Alasan sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca file-file data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua untuk flat file adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi, yaitu suatu proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis datanya. Lalu di dalam organisasi data ada juga yang disebut dengan file-file kunci, yaitu kunci di dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi suatu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Ada yang dinamakan dengan kandidat kunci atau key candidate, yaitu sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Contoh penerapannya ada di dalam slide, yaitu tabel menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Di situ ada kode-kode suatu basis data beserta dengan judul-judulnya. Lalu di slide selanjutnya, di dalam organisasi data ada salah satu contoh tabel yang bisa dilihat hubungannya antara tabel-tabel lainnya menjadi satu tabel itu bisa digabungkan menjadi satu. Itu akan menggabungkan suatu file-file data dan juga berserta dengan kunci-kunci datanya. Baik, lalu materi selanjutnya ada struktur basis data atau sistem manajemen basis data, biasa disebut dengan DBMS, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data dalam basis data dan nama-nama formulir, jenis-jenis data dan angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Di dalam DBMS itu ada struktur basis data hierarki, yaitu struktur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Lalu ada struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu yang memungkinkan satu record tertentu menuju pada semua record lainnya di dalam basis data. Dan yang terakhir ada struktur basis data relasional. Ada yang disebut dengan relasi fisik, yaitu relasi yang digunakan oleh struktur hierarki dan jaringan. Lalu ada relasi implisit, yaitu relasi yang digunakan dalam struktur basis data relasional. Materi selanjutnya mengenai contoh basis data relasional. Yang pertama ada basis data jadwal. Contoh penerapannya yaitu data jadwal mata kuliah jurusan akuntansi tahun 2020. Kemudian ada yang dinamakan dengan konsep basis data atau database konsep. Adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Di dalamnya ada yang dinamakan dengan independensi data atau data independence, yaitu
kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data, program-program aplikasi yang memproses data. Lalu ada kamus data atau dictionary data, yaitu mencakup definisi dari data yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Baik, materi selanjutnya mengenai membuat basis data. Yang pertama ada membuat kebutuhan data melalui pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua keputusan dibutuhkan, yang ketiga menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan spesifikasi data yang diminta. Lalu melalui pendekatan pemodelan perusahaan, yaitu kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan. Proses dari atas ke bawah ini dimulai selama perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Lalu yang kedua ada teknik-teknik pemodelan data yang bisa digunakan. Tekniknya yang pertama ada diagram relasi entitas untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling berhubungan akan dapat digabungkan bersama. Lalu ada diagram kelas untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Lalu yang ketiga ada diagram relasi entitas atau biasa disebut dengan ERD, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Entitas sendiri adalah kumpulan konseptual file-file data yang saling berhubungan. Lalu yang keempat ada diagram kelas, terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau metode-metode yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya materi mengenai menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Formulir sendiri menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak dilakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Setiap formulir memiliki formulir lain seperti ada navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Lalu laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada query, adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Lalu ada yang dinamakan dengan bahasa query terstruktur atau SQL, adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Dan yang terakhir ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu dengan menganalisis data agar kemudian diproses dalam proyek basis data. Materi selanjutnya mengenai personel basis data. Ada yang dinamakan dengan administrator basis data atau database administrator atau DBA. Adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugas DBA dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Lalu ada yang dinamakan dengan programmer basis data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data basis data. Kemudian yang terakhir ada pengguna akhir. Pengguna akhir tersebut membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur-unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya mengenai penempatan sistem manajemen basis data dalam perspeksi. Yang pertama ada keuntungan DBMS. Yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data, lalu mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Lalu ada kerugian DBMS,
Yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, menambah konfigurasi peranti keras yang besar. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.